Cuma dari pihak sananya itu langsung bilang di sini sudah banyak kok Mas panitianya. Oh. Jadi ya kami ya awalnya cuma mau membantu gitu kan. Kok tanggapannya kok seperti ini ya udah kami yang mengundurkan saja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama kita di kanal media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Teman-teman pemirsa, kanal media Nusantara kembali kita berdiskusi dengan tema yang tentu lebih menarik. Kali ini kita akan berdiskusi soal kuliah kerja nyata KKN. Malam ini hadir bersama kita narasumber salah satu mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang. Beliau adalah Mas Abdul Latif. Ya. Selamat datang di podcast kita yang sederhana, Mas Abdul. Mas Latif aja ya? Ya boleh. Mas Latif juga boleh. Iya. Oke, Mas Latif, nanti kita kurang lebih 1 jam kita akan berbincang-bincang diskusi terkait proker Mas Latif dan teman-teman, khususnya di Desa Jatirunggo, Kecamatan Rengapost, Kabupaten Semarang. Tapi sebelum itu, silakan Mas Latif memperkenalkan diri dulu. Monggo, silakan. Kameranya di sini. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Latif Yazid. Biasa dipanggil Abdul atau Latif juga bisa. Terus kami dari tim KKN UIN Wali Songo Semarang. Kami satu tim ber-15 orang, Pak. Oh, satu tim ada 15. Ada 15 orang. Cewek cowok? Cewek cowok. Ceweknya berapa? Ceweknya ada 11. Oh, banyak banget. Ya, Pak. Soalnya waktu kan ini kita KKN-nya KKN mandiri gitu, Pak. Maksudnya gimana KKN mandiri itu? Kan ada KKN mandiri, KKN reguler, KKN internasional, sama KKN Nusantara gitu, Pak. Nah, itu bedanya KKN mandiri dan KKN apa tadi satu? Reguler. Reguler itu apa? Kalau KKN mandiri itu kelompok pembentukan kelompok dari kami sendiri, tergantung mau cari teman siapa gitu untuk jadi satu tim itu sendiri. Oh gitu. Kalau yang reguler itu dari kami mendaftar ke pihak kampus, nanti kampus mencarikan teman-teman gitu. Oh gitu, yang membuat tim adalah tim dari kampus. Jadi kemungkinan banyak yang mungkin tidak kenal dan seterusnya gitu ya. Oh gitu. Tapi untuk Mas Latif dan teman-teman itu memang kelompoknya milih sendiri gitu ya, satu tim. Oh begitu. Oke. Kemudian kok sempat memilih Desa Jatirunggo itu dari mana itu? Untuk pemilihan desa itu dari kampus, Pak. Oh dari kampus. Dari kampus. Jadi kita cuma mendaftarkan nama-nama, terus nanti yang memproses dan memilihkan desa itu dari pihak kampus, pihak LP2M. Terus ketika muncul nama Desa Jatirunggo, apa yang terpikir dari kelompok sini kan? Awalnya itu kan udah keluar daftar posko sama nama desanya gitu, Pak. Nah, di situ terteranya malah tulisannya Jatirungo. Jatirungo gitu. Terus saya cek di Google Map dan lain sebagainya kok adanya Jatirunggo. Oh gitu. Jatirunggo. Dan waktu pengecek cross check itu kan masuknya di Kecamatan Rengapost. Kecamatan Rengapost adanya cuma Jatirunggo. Saya tanyakan ke LP2M, oh iya betul itu di Jatirunggo karena ada typo dari pihak kampus. Oh gitu. Terus yang dari kami mendengar kata Jatirunggo itu awalnya kayak
teman kami pun juga ada yang namanya Jati itu. Oh iya benar. Langsung kepikiran, oh Jati. Dan kemungkinan di tempat Jatirunggo itu banyak pohon-pohon jati juga. Oh gitu. Yang terpikir sebelum ke sini Ya, gitu ya. yang terpikir sebelum ke sini itu. Terus kemudian Kan yang namanya KKN pun juga harus ada logo sendiri gitu, Pak. betul. Nah, waktu pembuatan logonya itu kami searching di Google terkait dengan potensi-potensi desa gitu, terkait dengan wisata, terus perekonomiannya gimana, pertanian gitu. Nah, terbentuklah sebuah logo gitu. Jadi waktu pembuatan logo itu jadi lebih paham tentang desa, gambaran besar dari desa Jatirunggo. Tapi belum ke sini. Belum ke sini ya. Belum kesini. Tapi logonya sudah jadi. Sudah jadi. Oh gitu. Kemudian setelah logo jadi, pertama kali menuju desa ini itu apa kesannya? Prosesnya bagaimana dan seterusnya? Kalau waktu survei gitu. Nah, surveinya lah. Waktu survei itu kan kami dari Ngalian. Ngalian, Semarang. Itu tahunnya kan cuma Pringapus gitu. Tahunnya Pringapus, terus kita Google Map sampai ke desa Jatirunggo, ke balai desanya. Di situ di perjalanan, ini kok hutan-hutan gitu. Hutan-hutan, terus masuk ada pedesaan, habis pedesaan kok hutan-hutan lagi gitu ya. Terus setelah itu ya sampailah ke tujuan pertama mana? Kecamatan atau apa kelurahan? Kelurahan waktu survei itu di balai desa. Kelurahan diterima sama siapa? Diterima sama Pak Fauzan. Oh, Pak Lurah langsung. Lurah langsung. Waktu survei yang pertama. Terus di situ kami diskusi lah Pak terkait akan mengadakan KKN di sini dan lain sebagainya gitu. Terus setelah itu langsung ke kecamatan, Pak. Oh, baru kecamatan. Ya, kecamatan. Itu sudah bareng-bareng atau beberapa mewakili saja waktu itu? Waktu itu survei pertama kali. Survei pertama kali ya, cuma beberapa saja. Kecamatan, kemudian mulai awal menentukan bertempat mulai KKN lah. Pertama kali itu langsung bareng-bareng. Iya, langsung bareng-bareng. Berapa hari setelah survei? Plus seminggu ya, Pak. Plus seminggu. Plus seminggu dari survei. Kami di sini kan mulai penerjunan KKN itu di tanggal 21 Juli. Juli ya? Juli. Berarti sudah sebulan. Sudah sebulan ya. Oh, tidak terasa sudah sebulan. Oke, sudah sebulan. Kemudian proker apa yang mau dikerjakan di Desa Jatirunggo di antaranya? Targetnya apa saja? Dari kami kan ada beberapa divisi ya Pak. Di satu tim itu ada pendidikan keagamaan, ekonomi kreatif, terus kesehatan lingkungan, sama media dan informasi. Nah di divisi pendidikan keagamaan tersendiri itu fokusnya ke SD dan TK. SD dan TK. Dan juga KMI Pak, SDMI dan TK. Ya, SDMI TK lah gitu. Ya. Menyosialisasikan tentang adab kepada orang tua dan guru, karena di zaman-zaman sekarang kan juga adab anak-anak ke guru maupun ke orang tua kan masih minim Pak. Iya, makin tergerus ya. Artinya bicara soal mental dan etika. Iya. Itu terus itu fokus prokernya ya. Iya, fokus prokernya. Terus ada juga ini kebijakan dalam bermedia sosial Pak. Kan karena juga sudah ada bermedia sosial Pak, dari yang anak kecil sampai yang udah besar gitu.
dampak positif dan dampak negatif dari bermedia sosial itu apa, kami sosialisasikan ke SD gitu ya. Terus untuk yang TK itu kami kemarin ke tadi siang. Tadi siang itu kami ke TK di Jatikurung. Dan mengajarkan tentang untuk TK ya. Untuk TK kayak pentingnya mencuci tangan gitu. Oh gitu, terkait dengan kebersihan lah ya. Kaitan dengan kebersihan. Baik. Berarti kita tarik ke belakang lagi. Satu tim 15 orang itu terdiri berapa prodi sebenarnya? Kan kami ini membentuk timnya dari satu organisasi daerah gitu Pak. Oh gitu. Iya, kami membentuk timnya dari satu organisasi daerah. Yang bisa itu hanya 12 anak. 12 anak yang dari satu organisasi daerah. Yang 3 itu dari temennya gitu. Nah, karena kita udah satu organisasi daerah itu untuk prodinya bermacam-macam. Apa aja coba? Kalau saya sendiri dari pendidikan bahasa Arab. Terus ada psikolog, perbankan syariah, hukum keluarga Islam, bimbingan penyuluh Islam, komunikasi penyiaran Islam, terus manajemen pendidikan Islam. Yang satu lagi pengembangan masyarakat Islam. Masyarakat Islam. Berarti berapa tadi? 7 prodi dalam satu tim membawa 4 proker. Targetnya berapa proker? Itu baru yang satu divisi Pak. Oh satu divisi. Itu baru satu divisi. Oh gitu. Berapa divisi sih? Ada pendidikan dan keagamaan, ekonomi kreatif, kesehatan lingkungan sama media dan informasi. Berarti ada 4 divisi. Nah terus kalau yang divisi yang tadi saya sebutkan kan proker dari divisi pendidikan dan keagamaan terkait sosialisasi dengan pihak MISD dan TK itu keagamaan. Terus yang untuk keagamaannya itu ya mengikuti selapanan, mengikuti tahlilan gitu Pak. Berbaur dengan masyarakat. Terus yang dari divisi ekonomi kreatif ini Pak. Dari divisi ekonomi kreatif itu besok mau mengadakan sosialisasi seminar sih Pak. Seminar tentang digitalisasi UMKM. Di mana itu? Di Balai Desa. Di Balai Desa di tanggal 28. Targetnya siapa pesertanya? Pesertanya dari pelaku UMKM. Seluruh desa? Ya di satu desa ini cuma karena keterbatasan ruang gitu Pak. Itu nanti dibuat pendaftaran gitu. Oh gitu. Dibuat pendaftaran tapi tidak dipungut biaya. Gitu, gratis. Gitu. Tapi hanya buat nama-nama gitu Pak. Jumlah orangnya gitu. Oh gitu. Tapi sudah itu program itu sudah dijalankan sosialisasinya? Belum, itu belum. Besok tanggal 28 Agustus ini Pak. Sosialisasi belum? Sosialisasinya belum. Diinfokan kepada masyarakat? Kalau diinfokan ke masyarakat, kami kemarin sudah melakukan visit UMKM Pak. Kami melakukan visit UMKM untuk menggali masalah dari pihak UMKM di sekitar itu tuh apa. Dan ternyata memang di digitalisasinya. Digitalisasi dari UMKM di sini itu masih kayak ya cuma dari status WA gitu Pak. Artinya itu fokusnya pada marketnya, bukan ke manajemennya. Manajemen UMKM-nya gitu. Iya, sistem manajemennya.
Enggak, Pak. Enggak, fokus ke Fokus ke marketnya. Oh, jadi marketing digital marketing. Oh, gitu. Itu oke. Terus kemudian Kan untuk ekonomi kreatif ada itu sama inovasi. Kan di sini banyak jagung ya, Pak. Banyak. Kan biasanya kalau jagung di sini dipanen terus dikasih ke pengepul terus udah gitu. Nah, dari kami ada inovasi pembuatan emping jagung. Oh, ada. Ada yang bisa memang. Udah dari kami udah praktek dan membuat di posko, udah jadi dan dari pendamping dari desa udah menyetujui. Emping jagung. Itu rasanya kayak apa? Nah, kalau dari kami kan ada rasa original, rasa balado dan lain sebagainya. Oh, itu topping ya? Iya, topping. Oh, iya. Karena kan rasa dasar jagungnya itu kan nggak menarik ya, gitu. Agak hambar sih, Pak. Agak gitu. Hambar. Oh, gitu. Cuma dari kami coba-coba buat emping jagung itu. Ya memang untuk prosesnya lama ya. Lama karena dari jagung yang masih utuh terus diolah sampai membentuk emping yang tipis gitu. Dan habis sudah membentuk emping masih dijemur. Masih dijemur. Itu buatnya sudah gini, biji jagung dilepas menjadi biji. Itu sudah posisi kering toh? Kering. Terus ditumbuk dia. Ditumbuk. Enggak hancur. Ya hancur, Pak. Hancur kan? Hancur. Oh, dihancurkan dulu. Dihancurkan dulu nanti dipipihkan terus dibentuk-bentuk, ditaruh di tampah ya. Adonan gitu. Terus dijemur. Jemur 1 sampai 2 hari gitu. Terus nanti digoreng. Ya, nanti digoreng. Setelah digoreng baru ditoppingnya. Ya, dikasih topping. Kemarin dari anak-anak dari divisi aircraft itu coba-coba pakai ini, Pak, pakai dikasih coklat. Dikasih coklat. Dan rasanya juga ya masuk gitu, Pak. Enak-enak aja. Loh, kan digoreng. Oh, setelah digoreng. Oh, terus dikasih coklat. Campur coklat. Oh, begitu. Kalau kayak ini, Pak, jajanan sekarang kan ada yang risol isi coklat, isi matcha gitu, Pak. Nah, itu kami dari emping yang kayak makanan tradisional gitu, kami olah jadi kayak lebih modern. Karena campur topping dan coklat ya. Dan itu nanti akan sampaikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan UMKM. Salah satu. Ini berarti nanti antara seminar digital market tadi dengan ini dahuluan mana programnya? Dahuluan yang ini jagung ini. Oh, malah jagung duluan. Iya, jagung duluan. Karena yang digitalisasi UMKM itu sebenarnya kolaborasi dari divisi ekonomi kreatif dengan media dan informasi gitu, Pak. Jadi waktu besok seminar itu yang pemberdayaan UMKM-nya pakai yang tadi emping jagung itu, terus ditambah dengan promosi digitalnya itu dari pihak dari divisi media dan informasi. Basic medianya apa nanti kalau pas diberikan kepada masyarakat ketika seminar itu? Pakainya apa? Aplikasi atau apa? Aplikasinya TikTok, Pak. Sekarang TikTok kan lagi hype. Ya, benar. Di TikTok lagi hype, ditambah TikTok kan sekarang kalau mau live TikTok itu dimulai dari 0 pengikut juga bisa. Ya. Loh, ini sebenarnya ini di live kan bagus toh, Mas, pakai. Ini di live maksudnya akun TikTok langsung live ke Masnya itu kan bagus sebenarnya. Bisa. Dari kami pun juga sering live TikTok. Oh, gitu. Ya, karena kan ada gift. Gift nanti nambah dana buat prokeran gitu. Oh, gitu ya. Sedikit bisa nambah. Iya. Baik. 4 proker sekarang yang sudah terlaksana berapa?
yang real sudah terlaksana, menjadi termasuk juga laporan selesai, dikatakan selesai berapa? Dari divisi pendidikan dan keagamaan itu sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal satu besok tanggal 26 itu masih ada di SD2. Dan sosialisasi kebijakan bermedia sosial. Itu tinggal itu ya. Tinggal itu sama yang sudah selesai itu dari divisi kesehatan lingkungan, Pak. Kesehatan lingkungan kemarin di tanggal 14 Agustus itu kami mengadakan sosialisasi pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Dari minyak jelantah. Bisa jadi lilin. Bisa jadi lilin aromaterapi dan aromanya itu juga keluar gitu, Pak. Keluar ya. Itu saya ngomong-ngomong, itu kreasi kalian secara personal mahasiswa atau memang kalian dapat pelajaran dari program studinya kampus sebenarnya? Berhubung dari temanya itu kan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif, literasi kesehatan dan memberikan inovasi sosial gitu, Pak. Nah, kami kalau dari pihak jurusan itu nggak ada sangkut pautnya gitu. Oh gitu, improve sendiri. Improve sendiri. Oh gitu. Kami belajar dari kadang FYP di TikTok gitu kan, sering kalau KKN ngapain, oh ini cocok nih buat proker, diambil, dipraktekin gitu. Oh, dan itu memang berdampak ya, berdampak kepada masyarakat. Kemudian proker apalagi yang baru OTW gitu. Kalau yang baru OTW ini kan tinggal satu proker. Tinggal satu proker. Apa itu? Yang tadi digitalisasi. Tinggal itu doang. Digital sama inovasi bahan lokal. Yang tadi emping. Iya, emping jagung itu. Kemudian karena di Desa Jatirunggo tentunya tidak lepas dengan kerjasama dengan pemerintah desa, kan gitu tak? Ya, betul. Apa bentuk kerjasama dengan pemerintah desa yang sudah terlaksana? Kerjasama dengan pemerintah desa yang sudah terlaksana antara lain ya, ini Pak, kemarin kan dari pihak desa mengadakan acara Bimtek Linmas. Bimtek Linmas. Ya. Itu kami juga ikut andil dalam petugas acara ya, panitiaan tuh. Terus yang masih hangat ini jalan sehat. Kemarin itu ya. Bahkan mendominasi itu teman-teman dari UIN itu. Ya, jalan sehat. Terus pas jalan sehat itu juga kayaknya ada dari tim KKN ngasih door prize apa? Ya, dari tim KKN sendiri ngasih door prize untuk jalan sehat, dan juga kemarin kan ada senam ibu-ibu PKK ya, Pak. Nah, di senam ibu-ibu PKK kami juga memberikan tambahan hadiah untuk ibu-ibu PKK buat hadiahnya berupa bibit untuk ditanam di taman PKK itu, Pak. Taman PKK kan di setiap dusun ada ya. Di situ bisa ditanam dan nanti bibitnya itu kan berbuah itu. Bibit apa yang diberikan kemarin? Bibit cabai. Oh, bibit cabai. Ya, berapa ini? Banyak? Enggak, Pak. Dari per ibu PKK per dusun, kelompok dusun ya. Itu kami memberikan 5. Iya, bagus lah. 5 kalau berbuah satunya 1000 buah kan lumayan ya. Terus apa lagi bentuk sinergitas antara teman-teman KKN dengan Pemdes? Paling terkait dengan kalau pemerintah desa, semisal kita membuat
acara gitu ya Pak ya. Kami kan juga perlu koordinasi dengan pihak desanya. Ya pastilah. Nah kemungkinan pas waktu katakanlah yang tadi broker untuk membuat lilin itu kan audiensnya dari ibu-ibu PKK. Kami meminta tolong kepada Pemdes untuk disosialisasikan ke ibu-ibu PKK bahwa besok ada acara gitu. Ya. Yang jelas dari garis besarnya ya terkait koordinasi. Ya, terkait koordinasi. Koordinasi semua broker itu pasti koordinasinya dengan pemerintah desa. Iya. Gitu ya. Sebenarnya KKN itu menurut Mas Latif tujuannya apa sih? Untuk KKN tersendiri menurut saya untuk pengabdian dari kami mahasiswa yang berlatar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Yang kalau di rumah belum tentu bisa bersosial, terus di kampus juga jarang berteman dengan yang lain gitu kan. Waktu KKN itu disitulah waktu tampil gitu Pak. Jadi kayak yang dulunya nggak pernah ngapa-ngapain jadi bisa ini itu gitu Pak. Bisa bergaul dengan masyarakat, bisa bersosial dengan teman-teman. Dan itu dirasakan betul ya. Iya, dirasakan teman-teman. Itu salah satu dari manfaat. Ya, manfaat KKN. Tapi sebenarnya tujuan kampus sendiri apa sih? Nek menurut Mas Latif, mahasiswa disuruh KKN itu. Kalau dari pihak kampus sendiri ya Pak. Targetnya apa? Targetnya itu untuk mempromosikan kampus gitu Pak. Oh, di antaranya itu. Di antaranya itu. Oh, iya. Untuk pempromosian kampus. Sekaligus karena kan kalau KKN kan kepanjangan dari kuliah kerja nyata. Jadi nyata-nyata mendapat ilmu dari masyarakat dan yang jelas kayaknya sentuhan sosialnya ya. Kalau saya lihat dari awal semua broker itu ya itu bagaimana bisa bersosialisasi dengan masyarakat, memahami lalu mengambil potensi, gitu ya, mengambil potensi dari daerah yang dimana teman-teman KKN ditempatkan. Itu ya diantaranya ya. Dan ini nanti laporan pasti kan kepada kampus? Iya laporan ya. Ya, semua broker ini dilaporkan, maksudnya begitu? Iya, dilaporkan nanti di akhir itu ada pengumpulan luaran KKN itu Pak. Output dari KKN itu apa aja? Termasuk ada buku bunga rampai, terus laporannya itu, terus artikel pengabdian, berita online. Oh, bikin berita online. Dan untuk berita online ini minimal 6 berita. Ini sudah dibikin belum? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah 4 salah. 4 apa aja yang diambil? Yang kemarin tuh dari HUT RI. Ya. Lomba-lomba di sini kan bersamaan dengan Karang Taruna Kompak gitu Pak. Terus pembuatan lilin. Terus yang kemarin itu kan kami juga jadi panitia di event Karang Taruna Cup di Kitas Kumbang. Itu kami juga jadi panitia, terus kami coba masuk, dibuatkan berita dan masuk. Dan jangan lupa Kanal Media Nusantara ya, ini juga. Oh iya. Ini juga potensi desa loh. Potensi desa. Tidak semua desa punya studio podcast. Gitu kan? Iya. Iya. Dan ini salah satu yang menjadi konsen kita di podcast adalah bagaimana potensi personal. Jadi semua orang punya potensi. Dan di sini kita diskusikan potensi itu, termasuk KKN yang jenengan itu kita diskusikan di sini potensi dan apa yang sudah diperbuat dan seterusnya. Gitu. Kemudian tentunya setiap
ke daerah itu kan punya kesan ya. Iya. Punya kesan. Ke Jatilunggo punya kesan ya. Mestinya setiap daerah punya ciri khas sendiri-sendiri. Setiap dusun. Kita kan ada 9 dusun. Ya. 9 di berapa? Kalau di Pemdes itu ada 9 dusun. 9 ya. 9 dusun. Cuma faktanya itu ada 11. Itu fakta yang ke-1 ya. Oh iya, fakta yang ke-1. Iya. Dan kami kemarin kan ada ini untuk memperingati HUT RI kan ada lomba greget dusun ya Pak. Greget dusun. Nah, waktu lomba greget dusun kan yang nilai kan dari tim KKN gitu. Di situ kami menemukan ternyata kalau dihitung semua ada kalau nggak salah 14 dusun. Ada ya. Lu kok bisa ya? Nggak tahu ya. Ada ya. Di sini kan ada Bonagung, terus ada Kuncen, ada Bonsari. Tiga sendiri ya. Terus yang kerajaan itu ada Jatilunggo Kerajaan sama Pundung. Betul. Di Getas Kumbang ada Getas Kumbang sama Punggro. Ya. Udah tambah banyak ya. Banyak. Baik. Tapi itu kan ada seni tersendiri. Kesannya per dusun apa coba? Apa yang menonjol yang membuat beda antara satu dusun dengan dusun lain? Kalau dari saya sendiri ya Pak. Yang membedakan di antara dusun-dusun itu waktu 17-an kan ya sebelum tanggal 17 kan ada lomba-lomba gitu Pak antar RT antar RW gitu. Nah di situ kami menilai masyarakatnya. Ada beberapa masyarakat yang menerima adanya anak-anak KKN. Ada juga yang masih belum menerima gitu Pak. Maksudnya belum menerima gimana? Kayak semisal di waktu lomba-lomba gitu kan dari kami juga masih bingung ini harus ngapain, koordinasinya mau ke siapa gitu. Cuma dari pihak sananya itu langsung bilang di sini sudah banyak kok Mas panitianya. Jadi ya kami ya awalnya cuma mau membantu gitu kan. Tanggapannya Pak seperti ini ya udah kami yang mengundurkan saja gitu. Terus ada yang juga yang waktu datang langsung ya selamat datang kepada tim KKN dari menyambut gitu ya. Sampai menyambut itu juga ada. Nah, itulah pelajaran yang kalian harus dapat ya. Bagaimana ketika tidak direspon, tidak diapresiasi sikap kita bagaimana. Ini real kan? Real. Ketika kita diapresiasi kita harus bagaimana kan begitu. Ini diantaranya yang kalian dapat di KKN. Terus kemudian apalagi perbedaan antar dusun itu? Terkait perbedaan dusun yang paling muncul tetap kebersihan dusunnya. Kebersihan dusun kan di Jatilunggo ini kan belum. Ya dulunya ada TPS katanya di Kunci Putih. Pernah ada di sana, namun vakum ya Pak. Vakum karena ada masalah gitu. Terus jadi nggak di Jatilunggo nggak ada TPS. Nah di situ ya antar dusun pun kayak lebih merata gitu Pak. Sampah-sampah itu masih di pinggir-pinggir jalan ya. Ini menjadi perhatian ya. Sudah ada masukan kepada pihak Pemdes dari KKN terkait dengan sampah? Sudah, cuma kan karena awalnya itu dari kami ada program bank sampah gitu Pak. Bank sampah. Aslinya itu adanya. Nah, setelah waktu ke Kunci Putih tanya ke Pak Kadusnya, Pak kalau bank sampah kira-kira gimana Pak? Dulu sudah pernah ada, namun yang dibawa itu bukan sampah plastik, sampah ya memang sampah plastik beberapa dibawa, cuma yang lebih banyak orang-orang itu bawanya sampah rumah tangga itu Pak. Jadi untuk daur ulangnya itu agak susah. Gitu. Tuh, dan kalau bank sampah kan bisa dijual ke rongsok. Iya, harus dipilah-pilah kan. Pilah-pilah. Nah, itu waktu ke Kunci Putih dan
waktu suan ke Pak Kadusnya Jatirogo Kerajaan, itu ternyata dari Pak Kadusnya pun juga sudah membuka bank sampah. Oh. Pak Kadusnya juga sudah membuka bank sampah. Kalau orang-orang yang mau menjual atau membeli barang-barang bekas di situ udah ada. Tapi tetap masalahnya itu di sampah-sampah yang masih berserakan di pinggir-pinggir jalan gitu, Pak. Mereka tetap belum bisa terkoordinir dari satu untuk bank sampah gitu ya. Apa yang didapat, kesimpulan apa yang panjenengan simpulkan kenapa beberapa bank sampah itu tidak jalan? Apa masalahnya? Masalahnya itu kan di sini rata-rata menjadi buruh pabrik ya, Pak. Iya. Karena lingkungan pabrik gitu. Dan kalau rata-rata udah menjadi buruh pabrik, waktu pun sudah nggak ada. Iya, kesita itu. Jadi waktunya kesita, terus udah nggak ada waktu buat yang mau ngurus pun juga nggak ada. Gitu. Ya. Apakah begini, sekalipun tidak bank sampah, misal bisa nggak dikasih solusi? Yang penting ada bak sampahnya aja, biar sampah itu nggak berserakan. Dikasih tempat TPA gitu kan? Apakah itu tidak solusi? Nanti kemudian seminggu sekali atau beberapa hari sekali kemudian ada yang dari PU atau apa truk sampah itu kan, nah itu ngambil untuk ke TPA yang besar gitu. Apakah itu tidak termasuk solusi? Itu juga sudah kami bicarakan dengan pemerintah desa ya, Pak. Terkait TPS itu tuh, Pak. Ya. Itu kesulitan di tempatnya sih, Pak. Kalau semisalkan yang lahan-lahan ya lumayan kosong itu di daerah sebelum Kedung Gondang itu, sebelum Kedung Gondang atau sebelum Kunci Putih itu kan lahan kosong. Ya. Cuma kontur tanahnya gerak ya, sering ya bekas-bekas longsor itu, Pak. Kalau misal dibuat di situ pun juga malah repot. Gitu. Artinya belum sampai pada tahapan itu ya. Belum tahapan. Kemudian tadi selain media online, apa lagi yang digarap? Yang untuk laporan ke kampus, media, kemudian ada jurnal kah? Ada jurnal pengabdian. Nanti dari kami membuat artikel jurnal tentang pengabdian kami di masyarakat Jatirogo ini, dan harus submit ke yang jurnal bersinta 5 atau 6. Tidak mampu 4-3 ya, kalau bisa sampai situ ya alhamdulillah itu, Pak. ya. Saya bikin jurnal Sinta 4 saya tembus. Saya sendiri maksudnya Sinta 4. Oke. Kemudian ada mini riset nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Terkait dengan potensi desa yang diangkat apa aja di antaranya? Potensi desa kalau yang kami angkat itu ya terkait dengan ya UMKM-nya sesuai dengan tema itu, Pak. Oh gitu. Cuma kan ada literasi kesehatan juga, Pak. Ya. Nah, di tema kan ada literasi kesehatan dan kami juga sudah ikut membantu di Posyandu gitu, Pak. Posyandu, dan ternyata memang beberapa dari satu desa Jatirogo ini beberapa dusun ada yang anak-anaknya masih tergolong stunting gitu, Pak. Tergolong stunting. Terindikasi. Oke gitu. Ya. Kebanyakan di dusun mana? Agak lupa, Pak, saya. Yang pojok sana? Kalau enggak di Getas Kumbang atau di mana? Bungrok ya dia. Oh, yang terbesar di sana. Ya, ada beberapa anak. Indikasi ya. Terus apa yang jenengan lakukan sama teman-teman terkait mereka? Dari pihak Posyandu itu kan ada kunjungan rumah itu. Iya. Di kunjungan rumah itu kami juga ikut mengedukasi gitu, Pak. Dengan kan faktor dari anak stunting itu tidak jauh dari orang tuanya, tuh, Pak. Iya. Waktu mengandung itu harus seperti apa gitu. Dengan dampaknya memang dari awal ya. Iya. Mengandungnya ya.
dari mengandung sampai melahirkan dan dari umur 0 sampai 12 bulan. Dan itu sekarang terpantau toh sama apa Iya, dari pihak posyandu sudah ada datanya gitu. Dan artinya pemenuhan gizi dan seterusnya untuk itu sembuh dari kondisi stunting itu sudah terpantau. Kalau hasil dari itu belum sampai ke tahap hasil sih Bang. Iya. Masih proses sih. Tapi maksudnya memastikan Mas Latif dan teman-teman sudah memastikan bahwa posyandu memang menghandle itu kan begitu. Iya. Sudah memastikan itu ya. Dan sudah ada penanganan kan. Ada penanganan. Oke, baik. Kemudian setelah jurnal, media online itu internal kampus atau apa medianya yang dipakai? Itu dari kampus sudah ada kerjasama dengan Jateng News. Oh, Jateng News begitu. Dari Jateng News itu kami mengupload berita-berita ke situ. Terus dari kami pun juga mencari-cari tempat-tempat yang nge-up berita gitu. Mengupload berita. Kemarin tuh di Jateng Fox. Ya, baru 2 itu sih Pak yang dipakai. Tapi sudah berapa berita? 4. Di 2 platform tapi 4 berita. Iya. Oke, setelah itu apa aja lagi? Kan jurnal sudah, kemudian media online sudah, buku Bunga Rampai. Oh, Bunga Rampai. Ya. Apa yang menjadi tema di highlight dari buku itu? Terkait dengan ini Pak, pengalaman selama KKN-nya itu. Oh, sebenarnya itu ya. Ya dari anak-anak kan pasti ada satu pengalaman yang menurut mereka itu, oh ini di sinilah aku yang kelihatan gitu Pak, jadi spotlight gitu. Sini nah, disitulah kami dari buku Bunga Rampai nanti disusun jadi satu. Terus dilaporkan ke kampung. Kemudian ini kan sudah 3 nih. Ya. Terus laporan selama kegiatan. Iya, dan bentuknya apa laporannya? Ada apa? Bentuk tulisan, apa video, apa? Laporannya berbentuk ke teks. Jadi file PDF gitu ya. Oh gitu. Dan laporan keseluruhan dari awal hingga akhir. Iya. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Iya. Gitu ya. Oke, baik. Secara keseluruhan, Mas Latif dan teman-teman kan sudah di sini kurang lebih 1 bulan. Iya. Tentu sudah bisa merasakan karakter masyarakat atau culture daripada desa Jatiluhur. Seperti apa sih masyarakat di Jatiluhur di mata teman-teman KKN UIN Walisongo itu? Kalau dari kami menangkapnya ya ramah-ramah semua ya Pak. Ramah ya? Ramah-ramah. Kadang juga ada yang kan pepatah mengatakan don't judge a book by its cover gitu Pak. Di situ kan ya mohon maaf untuk yang daerah Kedung Gondang, Kota Kumbang gitu kan, mereka dari tampilan luarnya kayak biasa gitu, sangat gitu ya, kerang gitu Pak. Kerang gitu ya, kayak gak bersahabat gitu ya. Waktu kami masuk dan kami ngobrol, ternyata ramah gitu, ramah-ramah. Ya ada juga yang ada juga beberapa yang tampilannya kayak biasa gitu, kayak oh ini orang baik, ternyata enggak juga. Ya itu nama manusia. Kemudian apa lagi kesan keseluruhan untuk culture-nya? Culture-nya ini di sini tuh malah mirip dari tempat saya Pak. Di Temanggung pun juga mirip-mirip seperti ini Pak. Kan di sini masyarakatnya mayoritas
reok ya Pak kalau di sini. Iya. Di sini nyebutnya reok gitu. Nah, di Temanggung pun juga sama. Banyak, tapi kalau di sini nyebutnya hanya reok. Kalau di Temanggung itu ada jaran kepang, ada waro, ada dayaan gitu. Dayaan bener dan dayaan. Tuh. Nah, kalau di sini kan semuanya reok. Bentuknya kayak apa dia reok. Iya. Gitu. Dan animo masyarakatnya sama juga. Sama kalau. Ya, di sini juga mirip-mirip lah Pak kayak di rumah. Kemudian menurut pandangan seorang mahasiswa ya, dari segi kehidupan religiusnya masyarakat Jatirunggo khususnya, itu bagaimana? Kalau religiusnya masih agak kurang sih Pak. Masih agak kurang, soalnya dari di tempat konsen saja itu waktu jamaah ya, sholat 5 waktu gitu Pak. Itu yang rame ya waktu maghrib baca ya. Selain itu bahkan nggak ada gitu. Kosong. Sampai kosong juga pernah ada. Daerah dari 9 dusun menurut Mas Latif dan teman-teman terkait dengan religiusitasnya itu daerah mana? Dari 9 tempat dusun yang paling ujung. Yang paling religius gitu. Ya sini Mas ya Pak. Malah sini. Iya malah sini dengan ya walaupun jamaahnya masih sedikit, tapi kalau katakanlah ya tahlil gitu ya, rame gitu ya. Cuma kemarin dari saya sendiri juga kan ada membantu mengajar di TPQ ya Pak. TPQ sini. TPQ sini bukan saya lagi. Oh iya. Saya di Jatigorong sama di Gedung Gundang. Nah, waktu saya ke Gedung Gundang, itu dari bapak yang ngajar, itu cerita kalau di sini itu masih agamisnya kurang. Iya, kalau yang di Gedung Gundang. Di Gedung Gundang itu malah dari bapaknya itu di sini tuh nggak hanya abangan Mas, ireng Mas. Tapi pun Pak, soalnya Jumatan gitu Pak, sholat Jumat itu pun di sana kan sudah ada masjidnya gitu, tapi tetap sepi gitu Pak. Kalau di sini kan udah rame. Ya ini masih rame. Terus dan di sini yang ngajar TPQ siapa? Teman saya. Dan cewek itu. Cowok 1, cewek 2. Ini kalau di sini sudah relatif ramai gitu. Ya relatif ramai. Sama dari mengajar TPQ itu kami juga bisa menilai di dusun-dusun Pak, terkait anak-anaknya gitu. Oh kok di sini udah lancar-lancar, kok di sana kok masih sulit gitu. Dan metode ngajinya pun beda-beda. Ada yang Iqra, terus langsung juz amma terus Al-Quran. Ada yang pakai yang bu'a. Yang bu'a itu ada. Iya. Kalau di sini pakai apa? Kurang tahu. Itu. Kalau yang di Kuncen kan itu pakai Iqra. Mas Latif tahu nggak bahwa salah satu dusun di sini, beberapa dusun ada pesantrennya loh? Iya tahu. Iya kan? Iya. Itu gimana? Kami dari gini Pak, dari pihak yayasan pesantren itu kan sudah mempunyai kurikulum tersendiri gitu Pak. Jadi nanti dari kami takutnya kalau kami terjun ke pihak pesantren mengganggu kurikulumnya gitu. Jadi kami juga hanya sebatas tahu kalau di sana ada pesantren. Pernah masuk ketemu ke pengurus, ketemu kiainya gitu? Belum. Oh belum. Memang tidak silaturahmi ke sana. Tidak. Malah ke sini ya. Oke. Ya. Oke.
Kalau tentang kehidupan ekonominya, mana di 9 tempat ini menurut Mas Latif dan teman-teman paling maju? Paling maju di bidang ekonomi sih kalau dari kami itu di Kunci Putih sama Jatikurung, Pak. Oh, kenapa bisa begitu? Dari di Kunci Putih itu ya walaupun udah vakum nih Pak, UMKM-nya iya. itu ibu-ibu PKK itu bikin singkong frozen. Oh, singkong frozen. Singkong frozen. Cuma karena singkongnya itu harus berbeda dari singkong-singkong yang di sini, jadi mereka ngimpor. Oh. Ngimpor dari Wonosobo, dari mana? Terus? Karena pemasoknya juga lagi kekurangan. Jadi ya udah terus berhenti, nggak bisa produksi lagi. Itu basicnya singkong, kemudian dia diawetkan, ya. Atau bagaimana? Kemudian dibikin menu apa lagi setelah diawetkan? Apa tetap singkong? Tetap singkong. Karena saya sendiri malah belum tahu loh itu. Tetap singkong. Tetap singkong. Singkongnya singkong apa? Singkong yang kan bermacam-macam ininya. Singkong madu kalau nggak singkong salah. Madu. Kalau nggak salah loh. Oh, agak lupa soalnya udah agak lama ke Kunci Putih. Oke. Terus apa lagi yang menjadi barometer kemajuan ekonomi kalau di Kunci Putih? Kalau di Kunci Putih itu keripik talas pun juga di sana masih berjalan. Terus ya itu sih Pak. Kalau yang lebih banyak itu di Jatikurung. Jatikurung apa aja? Jatikurung itu ada mebel, ada kasur busa itu Pak. Oh iya, kasur busa. Terus ada rempeyek kacang. Ada home industrinya. Dan ya kalau di Jatikurung itu lebih ya, untuk UMKM-nya itu lebih hidup gitu Pak. Lebih hidup. Kemudian untuk ukuran, mohon maaf ya, dari setiap kampung, karena kan setiap dusun itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda secara SDM. Loh, sudah sebulan di sini. Ya, Pak. Sekiranya berapa persentasenya itu bisa mengukur lah, karena sudah berkomunikasi. SDM ya Pak. Iya. Dari warga sekitarnya. Iya. Dari beberapa dusun itu, mana yang paling menurut Mas Lutfi dan kawan-kawan itu? Mas Latif dan kawan-kawan itu paling unggul. Kalau paling unggul dikatakan maju lah cara pola pikirnya, karakter dan seterusnya. Kalau SDM itu kan kaitannya dengan banyak hal. Di mana? Hampir rata sih Pak kalau untuk remaja-remajanya ya Pak. Iya. Kalau remaja-remajanya SDM-nya ya hampir rata, semua diunggul sih Pak. Unggul ya. Dalam berpikir dan menggerakkan masyarakat gitu. Mereka unggul. Cuma kalau di SD ya Pak. Di SD itu kami kan sudah ke SD 1, SD 2 dan SD 3. Nah, dari ketiga SD ini kami itu paling nyaman gitu Pak. Paling nyaman itu tetap di SD 2 Pak. Di SD 2 itu Jatisari. Kunci Putih. Oh, Kunci Putih. Oh ya, Kunci Putih ya. Kalau di SD 3 itu ya umumnya anak SD itu masih ya yang Jatisari. Oh iya. Kalau yang SD 1 wah berat Pak. Gitu loh. Dari kemarin kan ada lomba-lomba di SD loh. Lomba-lomba di SD, waktu di SD 1 itu kami berarti berapa orang? 7-8 orang gitu. Nggak sanggup Pak. Masih ribut sendiri gitu. Oh, keteteran. Artinya terlalu liar atau gimana?
terlalu liar ya. Sampai kewalahan gitu ya. Malahan. Oh iya. Tingkat kepatuhan anak-anaknya terhadap mengajar itu minim, ada begitu. Iya. Dan kata lain seperti itu. Iya, dengan kata lain seperti itu sampai dari pihak guru pun juga lebih keras mendidiknya gitu dibanding yang di SD 2 dan SD. Padahal lebih keras, mestinya dia berarti kan kekerasan belum tentu menjadi indikator keberhasilan ya kalau dunia pendidikan itu ya. Oh iya. Oke. Kemudian sekarang potensi apa menurut Mas Latif yang bisa dikembangkan? Potensi desain. Yes. Dari desain. Dari segi apapun, ekonomi, pariwisata dan seterusnya. Apa? Aslinya itu pariwisata itu bagus sih Pak. Kan di Kedogondang itu udah ada air terjun sama kolam renang. Tapi di musim kemarau kayak gini itu kan air sulit, jadi kosong terus terbengkalai. Ditambah untuk akses mobil masuk susah. Kalau potensi di sini mungkin pembuatan event-event gitu Pak. Kayak kemarin di Ketas Kumbang itu, kemarin turnamen Karang Taruna Cup, turnamen voli itu bisa mendatangkan tim-tim voli terbaik di Kabupaten Semarang. Itu mereka bertanding dari 16 besar sampai final. Dan pialanya dari mana itu? Pialanya dari Karang Taruna. Ya. Mungkin event-event ya, apalagi Jatilunggo punya lapangan yang strategis itu. Nah, dari lapangan Jatilunggo sendiri, terus lapangannya dusun-dusun pun juga kemarin saya lihat ya. Nah, ini potensinya juga bagus kalau buat event-event. Karena ya lapangannya lebih luas, terus jangkauannya mudah gitu, Pak. Kalau di bidang pertanian? Bidang pertanian sih bisa, potensinya cuma kan dari di dusun-dusun gitu kan rata-rata ya saya tanya itu maunya simpel gitu Pak. Maksudnya? Dipanen kan terus dijual ke tengkulak dah selesai gitu ya. Nggak mau yang ribet diolah gini dulu Padahal kalau misal katakanlah ya emping jagung ini Pak, kalau emping jagung ini bisa dibuat dengan petani-petani kan, itu bisa membuka lowongan pekerjaan kan. Ada yang bikin emping jagungnya, terus ada yang mulai misah-misahin biji jagungnya gitu Pak. Terus diproduksi, dikasih label nama, booming, lebih mahal harganya. Iya. Dari sektor industri, home industry, apa yang bisa dimaksimalkan? Ada nggak home industry yang sudah jalan? Sudah jalan. Kemudian kan beberapa macam nih home industry yang Mas Latif lihat dari beberapa home industry yang jalan di desa Jatilunggo ini. Home industri apa yang paling prospek ke depan? Kalau di sini kan paling keset sih Pak. Malah keset. Soalnya kan di dekat sini pun ada pabrik Ungarasari Garmen itu Pak. Pabrik garmen itu kan nanti limbahnya terkait dengan potongan-potongan kain yang sisa-sisa itu bisa dibuat keset. Tapi yang dari yang tadi kami visit itu kan di Jatikurung itu ada usaha furniture itu dari Jati Belanda. Dari Jati Belanda dan ngambil itu apa?
bahan untuk pembuatan furniturnya itu dari bahan-bahan bekas dari pabrik. Kayak misal pabrik ngambil mesin jahit itu kan pakai kayu itu. Dari limbah itu dibuat jadi kayak hiasan rumah gitu. Oh, ada? Ada. Oh, mas saya nggak tahu ya. Dan itu produknya bagus-bagus? Produknya bagus-bagus. Basic penjualannya apa? Basicnya itu ya ada itu furniturnya itu, Pak. Enggak, maksudnya basic penjualannya online atau offline? Online. Online lewat Facebook nih. Masih Facebook. Oh gitu. Mas Latif tahu nggak di sini ada produksi brand ternama fashion? Iya, udah tahu. Kemarin udah ke sini dulu. Oh, gitu. Oh, juga tahu. Oh, sudah kunjungan ke tempat produksi? Oh, belum. Oh, belum. Ke industrinya belum. Tapi kalau apa namanya pasarnya di online tahu ya? Sudah lihat ya. Itu juga potensi loh, Mas. Iya. Ya, itu potensi juga soalnya di desa yang agak jauh dari kota loh. Iya. Tapi produksinya dinikmati orang kota gitu ya. Ya, oke, baik. Sekarang semua sudah dijalankan, kemudian semua proker hampir selesai. Tentu tidak serta-merta berjalan dengan mulus ya. Iya. Nah, apa sih sebenarnya kendala yang paling mendasar selama KKN di Jatirunggo ini yang dialami Mas Latif dan teman-teman? Lebih ke internal sih, Pak. Terkait koordinasi antar kami sendiri dari satu tim itu kadang kan ada yang beda perspektif terus agak ribut gitu. Yang penting dari saya sendiri itu memberikan jalan tengahnya dan diselesaikan damai, terus prokernya juga jalan gitu. Kalau kendala-kendala untuk menjalankan proker ya yang bersinggungan dengan masyarakat terutama apa? Ini Pak, paling kan dari kami juga masih malu-malu gitu kalau mau langsung ngomong ke masyarakat itu masih malu. Jadi ya di situ kayak jadi agak susah gitu Pak. Ada miss gitu atau gimana? Kalau sampai miss enggak sampai miss, cuma kayak kurang berbaur aja itu. Atau jangan broker. Itu kendalanya ya. Dukungan dari Pemdes dinilai bagus. Bagus nggak? Ngomong aja terus terang. Nggak tadi paling tungguin pacarnya lah ngomong deh. Bagus lah ya. Bagus karena dari pembimbing desanya juga support kami, dari Pak Nur juga support, ya pemerintah desa baik itu kadus itu juga support gitu. Oke, kesulitannya yang personal jenengan dan masyarakat kadang susah untuk berbaur ya. Itu mungkin tidak hanya jenengan saja, tidak ada Mas Latif saja, tapi hampir semua peserta KKN di setiap universitas ya itu kendala utamanya, karena namanya orang baru dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan pesan-pesan terhadap kawan-kawan dan seterusnya? Udah sih Pak. Terhadap masyarakat Jatirunggo sebelum berpisah, kan kurang beberapa hari lagi. Iya, pesannya untuk masyarakat di Jatirunggo ini ya terkait pengelolaan sampah aja udah. Gitu ya. Soalnya sampah pun jadi kendala utama gitu Pak. Kalau semisal kalau di musim kemarau gitu kan baunya nggak sampai kemana-mana. Kalau musim kemarau lah, kalau misal waktu musim hujan kan malah jadi repot gitu. Itu ya terhadap masyarakatnya. Itu terkait pengelolaan sampah sama mungkin ada pesan yang lain, kemajuan desa atau permintaan maaf jika ada salah berinteraksi dan seterusnya dari tim Mas Latif. Ya, dari kami khususnya saya sebagai ketua tim KKN UIN Wali Songo juga
meminta maaf jika banyak kesalahan yang telah kami lakukan di desa ini gitu, Pak. Terkait entah itu tidak bisa, ya masih kurang dalam berbaur kepada masyarakat di desa ini, terus kadang kan kata-kata itu nggak bisa dikontrol gitu loh, Pak. Terkadang kan juga sepatah dua patah kata ada yang membuat sakit hati gitu kan ya. Dari kami minta maaf dan kami juga berterima kasih telah diterima di desa Jatirunggo ini. Kesannya baik sih, Pak. Kesannya baik ya. Kesannya baik. Besar. Oke. Terima kasih. Begitu ya. Sudah semuanya yang disampaikan. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa kanal Media Nusantara, ini adalah diskusi ringan kita dengan tim KKN UIN Wali Songo Semarang dengan ketua tim yaitu Mas Abdul Latif. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat teman-teman KKN, kemudian kepada seluruh pemirsa dan pendengar kanal Media Nusantara. Mohon maaf atas semua kesalahan dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di kanal Media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Terima kasih. Oke.